Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam satu majelis di tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab Fathul Qaribil Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib, yaitu kitab fikih yang berlandaskan kepada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Qasim al-Ghazi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun sholat, dan itu sudah kita bahas secara lengkap tentang masalah rukun-rukun sholat. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan sunnah-sunnah dalam sholat. Al-Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala, dan sebagaimana itu juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qasim al-Ghazi dalam Fathul Qarib ini, membagi sunnah yang berhubungan dengan sholat itu ada 3. Yang pertama adalah sunnah yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat, dan itu mencakup 2 jenis. Yang pertama adalah adzan, yang kedua adalah iqamah. Kemudian yang kedua adalah sunnah yang dilaksanakan di dalam sholat, dan sunnah tersebut jika ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Dan itu dibahasakan oleh para ahli fikih dengan istilah sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah-sunnah ab'ad. Dan itu secara umum mencakup 2 hal. Secara umum, yaitu qunut dan juga tasyahud awal. Qunut dan juga tasyahud awal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah sunnah yang dilaksanakan di dalam sholat dan tidak disunnahkan ketika orang itu meninggalkan sunnah yang ketiga ini melakukan sujud sahwi. Dan itu dalam bahasa fikihnya diistilahkan oleh para ahli fikih dengan nama sunnah hayat atau hayatus shalah. Jadi di sini ada 3 pembagian sunnah di dalam salat. Maka kita akan bahas satu persatu apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Dimulai dari sunnah yang pertama, yaitu sunnah yang dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fi dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Wassalatu, dan sholat, sunanuha, sunnah-sunnahnya, qabla dukhuli, sebelum masuk, fiha, di dalam sholat tersebut, syai'ani, ada 2 macam. Maka di sini beliau menyebutkan ada 2 macam atau 2 sunnah yang bisa dikerjakan sebelum seorang itu melaksanakan
melaksanakan sholat. Ya. Yang pertama, al-adhanu adalah adhan. Ya. Maka sunnah yang pertama adalah adhan. Dan adhan dalam pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i, adhan itu dihukumi sebagai sebuah sunnah kifayah. Sebagai sebuah sunnah kifayah. Napa niku sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu adalah sebuah sunnah yang jika sudah ada yang mengerjakan, maka orang yang berada di sekelilingnya tidak perlu untuk mengerjakan lagi. Itu namanya sunnah kifayah. Maka azan ini ketika sudah ada yang melakukannya, maka orang yang berada di dekatnya tidak perlu melakukan lagi. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya bahwasanya azan ini adalah apa? Sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kemudian para ulama menyampaikan, namun terkadang azan ini bisa jatuhnya bukan sunnah kifayah tapi sunnah ain. Sunnah ain itu apa? Sunnah ain itu orang itu yang memang ditekankan untuk melakukannya. Tidak ada pilihan lain. Kapan itu? Ketika dia sholat sendirian. Ketika dia sholat sendirian, karena nggak ada jamaah, dia sholat sendirian. Nah, apakah masih disunahkan untuk azan? Tetap disunahkan untuk azan. Ya. Misalkan dia telat atau dia mengqadha sholatnya, maka tetap disunahkan untuk azan. Dan bagi orang tersebut sunnah azan ini bukan lagi disebut sunnah kifayah, tapi sunnah ain yang memang disunahkan untuk dirinya saja. Disunahkan untuk dirinya saja. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa huwa, dan azan itu lughatan secara bahasa adalah al-i'lamu, i'lam, pemberitahuan. Maka di sini beliau mulai membahas tentang apa makna daripada azan. Maka makna daripada azan bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dilihat dari sisi bahasa Arab. Azan itu apa bahasa Arabnya? Atau dalam bahasa Arab azan itu apa? Azan itu dalam bahasa Arab adalah al-i'lam, pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Dan secara istilah, ya, makanya kalau sebelum itu di dalam Al-Quran disebutkan wa adzanum minallahi wa rasulih, dan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bukan makna adzan di sini adalah adzan beneran, bukan. Ya, karena tidak terbayangkan wa adzanum minallah, adzan dari Allah, maksudnya gimana? Tapi di situ adalah pemberitahuan, ya, penginformasian dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Ya. Kemudian itu makna adzan dari sisi bahasa Arab. Nah, sekarang dari sisi istilah fikihnya apa? Maka beliau mengatakan wa syar'an, dan secara syariat, maksudnya secara syariat ini adalah dari sisi fikih. Adzan itu maknanya adalah zikrun makhsusun, sebuah zikir yang khusus. Maksudnya yang khusus ini dengan sebuah lafadz-lafadz khusus yang memang sudah ada lafadznya. Memang sudah ada lafadznya. Lil i'lami, untuk memberitahukan bidukhuli waktu sholatin mafrudatin, dengan masuknya waktu sholat yang wajib. Dan yang dimaksud mafrudah ini adalah sholat maktubah, maknanya adalah sholat 5 waktu. Maknanya adalah sholat 5 waktu. Ya. Maka tidak ada syariat adzan untuk selain sholat 5 waktu. Meskipun sholat tersebut dihukumi wajib. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Apakah ada adzan? Tidak ada. Contoh yang lain, sholat nazar. Orang nazar sholat 2 rakaat, maka bagi dirinya sholat itu wajib. Ya, bagi dirinya sholat itu wajib. Tapi apakah ada adzannya? Tidak ada. Maka maka adzan ini hanya disyariatkan untuk sholat 5 waktu saja, tidak untuk yang lainnya. Ya, tidak untuk yang lainnya. Baik. Nah, kemudian apa landasan yang mendasari bahwasanya adzan ini memang ada syariatnya dalam Islam? Tentu saja
Adzan adalah sebuah syariat dari dalam Islam dan ini menjadi ijma, kesepakatan para ulama, bahkan kesepakatan kaum muslimin. Yang pertama dalilnya adalah ijma, kesepakatan. Dan kesepakatan ini dilandasi oleh dalil-dalil yang lain yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 58. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa idza nadaitum ila sholati takhudhuha huzwan wa la'iba." Yang ini membicarakan tentang orang-orang munafik. Wa idza nadaitum ila sholati. Dan apabila kalian nadaitum, nada yunadi, nida ini memanggil. Ya, jika kalian sudah memanggil untuk sholat, ittakhadhuha, orang-orang munafikin menjadikan panggilan itu huzwan sebagai bahan candaan, walaiban dan permainan. Ya. Di sini ada isyarat. Di sini ada isyarat bahwasanya memang kalau adzan itu ada nidaknya, ada panggilannya. Ya. Dan juga dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati, ya, min yaumil jumu'ah, jika dipanggil untuk salat, ya. Dan juga hadis-hadis dalam hal ini juga cukup banyak. Ya, cukup banyak. Nah, ini adalah pengertian daripada adzan. Nah, sekarang beliau membahas tentang lafadznya. Adzan itu tadi kita bahasakan dengan zikrun makhsus, zikir yang khusus. Jadi ada lafadz-lafadz tertentu. Maka di sini beliau menyampaikan secara global, secara umum. Nah, lafadz adzan bagaimana? Beliau mengatakan qala wa alfadhuhu, dan lafadz-lafadz azan masna itu double. Masna itu dua-dua. Ya. Illa kecuali at-takbiro, takbir. Kecuali lafadz takbir, kecuali lafadz Allahu Akbar awalahu, di awal adzan. Fa arba'un, maka lafadz takbir itu 4 kali. Wa illa, dan kecuali at-tauhida, lafadz tauhid. Lafadz tauhid itu lafadz tahlil, la ilaha illallah. Ya. Akhirahu, di akhir adzan, fawahidun, maka cuma 1 kali. Maka lafadz adzan ini semuanya, hukum asalnya semua lafadz adzan ini adalah dua-dua. Kecuali 2 lafadz. Ya. Takbir di awal adzan dan lafadz tahlil di akhir adzan. Maka takbir di awal adzan 4 kali, tahlil di akhir adzan 1 kali. Dan lafadznya kita sudah hafal semua, ya, tidak perlu diajarkan, sudah ma'ruf. Ya, sudah ma'ruf dan sudah diketahui oleh kaum muslimin. Tip. Nah, kemudian hanya saja lafadz adzan ini memang ada khilaf di antara para fuqaha di 4 mazhab. Ya. Para fuqaha di 4 mazhab ada khilaf, ya. Wabil khusus antara mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Ala kulli hal kita tidak terlalu melihat kepada khilaf itu, ya, kita melaksanakan apa yang masyhur di negeri kita, ya, yang ini menggunakan mazhab Syafi'i, ya, dengan adzan yang sudah kita ketahui bersama itu. Hanya saja di dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya ada beberapa hal yang ini jarang dilakukan. Padahal ini sebenarnya muktamad dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, adzan subuh 2 kali. Itu sebenarnya pendapat resmi mazhab Syafi'i. Kita boleh buka semua kitab mazhab fikih Syafi'i maksudnya. Ketika membahas adzan, bisa dipastikan kalau kitabnya cukup lengkap akan mensunahkan adzan 2 kali di waktu subuh. Ada adzan pertama dan adzan kedua. Nah, ini sayangnya banyak kaum muslimin dari saudara-saudara kita yang masih belum mengamalkan. Bahkan ketika ada yang mengamalkan dikira suatu hal yang aneh. Padahal itu kalau kita ngaji kitab yang cukup mendalam, ya, cukup mendalam, misalkan atasnya Fathul Qorib lah, mungkin Fathul Mu'in atau Fathul Wahhab itu. Ya, maka itu bisa diketahui. Termasuk sunnah itu adalah adzan subuh 2 kali. Ya, adzan subuh 2 kali.
Ya. Nah, adzan subuh 2 kali ini termasuk disunahkan sebagaimana dilandasi ya dalam satu hadis yang sahih ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, jika kalian mendengar adzannya Bilal ya, fakulu washrabu fa inna Bilalan yu'adzinu bilail. Jika kalian mendengar adzannya Bilal, maka silahkan tetap makan minum karena Bilal itu adzan masih waktu malam. Ya. Tapi kalau mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, maka itu sudah masuk waktu subuh, fajar shadiq. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk yang disunahkan pada saat adzan adalah tarji'. Ya. Adalah tarji'. Apa tarji' itu? Tarji' itu adalah mengulangi lafadz syahadat, 2 kalimat syahadat secara lirih. Yang pertama secara lirih, kemudian dibaca lagi secara keras. Ya. Jadi adzan itu ya, kalau ada tarji'nya ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini itu. Kemudian habis itu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau tarji' maka syahadatnya dibaca lirih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Ini namanya tarji'. Dan ini juga adalah pendapat yang muktamad, pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, berlandaskan kepada adzannya sahabat Abu Mahdhurah yang ada di Mekah, yang diajari oleh Nabi SAW. Hadisnya sahih, diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya. Ya. Nah, ini namanya tarji'. Tarji' itu berasal dari kata rajja'a yurajji'u, mengulang. Ya. Mengulangi lagi. Ya. Baik. Ala kulli hal, ya, itu ada 2 sunnah yang ada di dalam adzan ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau ketika membahas lafadz adzan, maka beliau menyampaikan lafadznya yaitu 2 kali kecuali takbir dan juga lafadz la ilaha illallah. Dan sebenarnya ada lafadz tambahan kalau adzan yang diistilahkan dengan tathwib. Apa tathwib? Yaitu mengucapkan as-sholatu khairun minan naum. Ini namanya tathwib. Nah, tathwib ini juga adalah lafadz dalam adzan. Hanya saja beliau membahasnya secara umum kan, jadi tidak disebutkan. Maka termasuk yang disunahkan adalah menambahkan lafadz tathwib, menambahkan ucapan as-sholatu khairun minan naum ya, setelah hayya 'alal falah. Dan lafadz tathwib ini, tambahan ini hanya khusus untuk adzan subuh. Baik adzan subuh pertama atau adzan subuh kedua. Ya. Baik adzan subuh pertama atau adzan subuh kedua. Ya. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari hadisnya sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini adalah adzan. Kita masuk sunnah yang kedua dari sunnah-sunnah sebelum sholat, yaitu apa? Iqamah. Faqala al-musannifu rahimahullah taala wal iqamatu, dan iqamah wahya masdaru aqama, dan iqamah ini adalah bentuk kata benda dari kata kerja aqama. Aqama itu membuat berdiri, aqama yuqimu iqamatan, itu membuat berdiri. Ya. Karena para fuqaha menyampaikan karena memang maksud daripada iqamah ini adalah listinhadil hadirin, untuk membuat yang hadir di masjid itu berdiri untuk siap-siap sholat. Itu tujuan daripada iqamah. Tsumma summiya biha, kemudian dinamai dengan iqamah ini untuk menyebut apa? Adz-dzikrul makhsusu, lafadz-lafadz atau zikir-zikir tertentu. Karena nanti iqamah ada ucapan atau lafadz tertentunya. Ya. Li'annahu, karena iqamah iqamah ini yuqimu ila sholati, membuat orang berdiri untuk mengerjakan sholat. Ya. Maka di sini beliau menyampaikan sunnah yang kedua adalah iqamah, dan beliau tidak menyinggung tentang lafadznya bagaimana. Ya. Maka lafadznya iqamah ini adalah furoda, satu-satu. Hukum asalnya ketika iqamah itu lafadznya tidak diulangi seperti adzan, tapi hanya sekali saja, satu-satu. Ya, hanya sekali saja, satu-satu. Ya. Baik. Kecuali apa? Kecuali lafadz takbir
takbir dan juga lafadz iqamahnya. Maka ini 2 kali. Kecuali lafadz takbir dan lafadz iqamah. Maka kalau Allahu Akbarnya 2 kali. Ya. Dan lafadz iqamah itu lafadz qad qamatis shalah, itu lafadz iqamah. Dan lafadz iqamahnya itu 2 kali. Selain itu maka sekali. Ya. Selain takbir dan selain iqamah maka hanya sekali. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beliau di sini tidak menyinggung ya tentang masalah sunah-sunah adzan, sunah-sunah iqamah ya. Dan sebenarnya ada beberapa sunah-sunah ketika adzan ya, diantaranya adalah menoleh ya ketika lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kemudian hendaknya yang adzan itu yang memiliki suara yang cukup tinggi, yang cukup keras. Kemudian juga diantara sunnah adzan adalah menutup telinganya, ya. Dan di situ ada beberapa masalah yang berhubungan dengan kontemporer, kita sempat singgung di ngaji kitab Umdatul Ahkam. Kemudian diantara sunnah juga, ya, diantara sunnah juga adalah ketika adzan hendaknya tartil, adapun iqamah hendaknya lebih cepat, ya. Kalau adzan agak lambat, pengucapannya, tapi kalau iqamah sedikit dipercepat, ya, sedikit dipercepat. Ya. Kemudian juga termasuk yang disunahkan dalam adzan dan iqamah adalah menjawab. Dan menjawab ini berlaku juga untuk adzan dan untuk iqamah. Untuk adzan dan untuk iqamah. Tapi kalau untuk adzan dalilnya nas dari hadis ada Nabi SAW menyampaikan idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, maka hendaknya mengatakan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Adapun iqamah maka dikiaskan kepada adzan. Ya, maka ketika mendengar iqamah pun disunahkan untuk menjawab, ya. Disunahkan untuk apa? Menjawab iqamah tersebut. Di antara yang disunahkan juga adalah berdoa selepas adzan. Berdoa selepas adzan dengan doa yang masyhur, kita sudah mengetahuinya. Dan sebelum membaca doa itu disunahkan juga sholawat sebelumnya. Karena Nabi SAW dalam riwayat Muslim menyampaikan, ya, idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Ya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Ya. Dan lafaznya agak panjang. Bahwasanya siapa yang mendengar muadzin, hendaknya dia jawab seperti ucapannya muadzin. Kemudian hendaknya dia bersolawat kepadaku. Hendaknya dia bersolawat kepadaku. Dan siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan solawat kepadanya 10 kali. Oleh karenanya para fuqaha menyampaikan termasuk yang disunahkan. Dan ini mungkin sebagian dari kaum muslimin tidak tidak menyadarinya. Sebelum membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, disunahkan untuk salat dulu. Ya. Maka setelah la ilaha illallah kita jawab la ilaha illallah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatil qa'imah, dan seterusnya. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau di sini menyinggung sedikit tentang masalah bagaimana kalau sholatnya itu bukan sholat 5 waktu dan butuh untuk manggil orang. Kita ketahui adzan tadi fungsinya untuk apa? I'lam, untuk memberitahu. Nah sekarang kalau dia bukan sholat 5 waktu, beliau mengatakan qala wa innama, dan sungguhnya yusra'u, disyariatkan kullun, setiap minal adhani, dari adhan wal iqamati dan iqamah, lil maktubati, untuk sholat fardu saja, yaitu sholat 5 waktu. Wa amma ghairuha, adapun selain sholat 5 waktu, fayunadalaha, maka dipanggil untuk sholat itu as-sholatu jami'atun, atau as-sholatu jami'atan, as-sholatu jami'ah. Maka untuk sholat-sholat yang disunahkan, dianjurkan untuk dilaksanakan berjamaah, dan dia bukan sholat 5 waktu, maka disunahkan juga untuk memanggil tapi dengan mengucap as-sholatu jami'ah. Seperti apa? Misalkan sholat istisqa, atau sholat gerhana, atau sholat id. Ya. Maka ini tidak memanggilnya dengan adzan, tapi memanggilnya dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Ya, as-sholatu jami'ah. Dan sebenarnya dalilnya itu kalau dalam hadis, nas hadis, lafadz as-sholatu jami'ah itu ada dalam hadis untuk
satu sholat saja, yaitu sholat gerhana. Nabi SAW ketika sholat gerhana, maka beliau memanggil dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Nah, tapi kenapa kok disunahkan juga untuk misalkan sholat id dan lain sebagainya? Para ulama, para fuqaha menyampaikan dikiaskan. Dari unsur apa? Dari sisi mana? Dari sisi sholat gerhana itu adalah sholat sunnah yang disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Dan beliau memanggilnya dengan as-sholatu jami'ah. Maka di sini dengan ilah itu, dengan alasan hukum itu, setiap sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, maka dia disunahkan untuk memanggil dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selesai pembahasan tentang sunnah-sunnah yang dikerjakan, bisa dikerjakan sebelum sholat. Sekarang sunnah-sunnah yang dikerjakan setelah sholat. Ya. Atau yang kedua. Dan di sini beliau membahas tentang sunnah abu'ad dulu. Dan tadi sempat kita singgung, sunnah abu'ad itu kalau dalam mazhab Syafi'i ada dua secara umum, secara garis besarnya. Yang pertama kunut, yang kedua adalah tasyahud awal. Pertama adalah kunut, yang kedua adalah tasyahud awal. Ya. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa sunanuha, dan sunnah-sunnah salat ba'dad dukhuli, setelah masuk fiha, di dalam salat, syai'ani, ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama apa? At-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Ya. Pertama adalah tasyahud awal. Dan beliau di sini tidak terlalu memperinci tentang tasyahud awal. Ala kulli hal, di dalam mazhab Syafi'i, sunnah ab'ad ya, secara umum ada dua. Yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu apa? Tasyahud awal ya bacaan kita di rakaat kedua untuk sholat-sholat yang rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Ya, itu bacaan tasyahud awal yang kita sudah mengetahui bacaannya. Ya, bisa dengan membaca tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Atau at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat assalamualaikum ya nabi dan seterusnya. Itu adalah tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini hukumnya adalah sunnah abu'ad. Yang mana konsekuensinya kalau ditinggalkan atau dilupakan, maka disunnahkan orang tersebut untuk sujud sahwi. Untuk sujud sahwi. Iya. Dan kalau dia ditinggalkan dan juga tidak sujud sahwi, dia tidak membatalkan sholat. Dia tidak membatalkan sholat. Nah, ini yang membedakan sunnah abu'ad dengan rukun. Membedakan sunnah abu'ad dengan rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan, ya, meskipun dia sujud sahwi, tapi tidak dilaksanakan rukunnya, sholatnya nggak sah. Sholatnya tidak sah. Karena sujud sahwi tidak bisa digantikan atau tidak bisa menggantikan rukun. Rukun itu harus dikerjakan. Sujud sahwi itu sebuah kesunahan, bukan penggantinya. Nah, kalau sunnah abu'ad, maka dia itu bisa menggantikan, ya, bisa menggantikan kedudukan daripada sunnah abu'ad. Dan itu pun kalau ditinggalkan tidak sampai pada membuat sholat itu tidak sah. Sholatnya tetap sah. Ya. Makanya disebut sunnah abu'ad. Sunnah abu'ad. Ada sisi sunnahnya yang mengindikasi bahwanya ini kalau ditinggalkan pun tidak sampai membatalkan sholat. Ya mungkin kalau dalam mazhab yang lain istilahnya beda. Seperti kalau nggak salah, kalau mazhab Hambali mengistilahkan dia bukan masuk sunnah, tapi mengistilahkan dia wajib. Ya, mengistilahkan apa? Wajib. Ya. Tapi kalau ditinggalkan juga tidak membatalkan sholat. Ya. Ini juga ada sedikit problem ya. Tapi kalau disebut wajib kok kalau ditinggalkan nggak membatalkan sholat gitu ya. Berarti wajib yang bukan wajib gitu ya. Tapi ala kulli hal itu sudah menjadi pembahasan di mazhab yang lain. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dibahasakan sunnah karena apa? Karena melihat dari sisi kalau ditinggalkan tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Taib. Itu tasyahud awal, ya, tasyahud awal. Kemudian yang kedua wal kunutu fis subahi, dan kunut subuh. Ya. Kunut yang masuk, kunut hukumnya ada dua. Ya, kita bahas ini. Kunut hukumnya ada dua dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, kunut hukumnya sunnah abu'ad. Yang kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi.
dan itu mencakup 2 kunut. Yang pertama adalah kunut subuh, yang kedua adalah kunut sholat witir di pertengahan Ramadan sampai akhir. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, Ramadan itu tarawih itu masuk malam 16 kok gak kunut, itu sebenarnya disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Itu kunut yang sunnah abu'ad, makanya disunahkan sujud sahwi. Ada kunut yang sifatnya bukan sunnah abu'ad, tapi sunnah hayat, sehingga kalau ditinggalkan pun tidak sujud sahwi. Dan itu berlaku untuk satu kunut. Apa itu? Kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Baik. Maka di sini beliau mengatakan wal kunutu fi subhi, dan doa kunut di salat subuh. Maksudnya fi i'tidali raq'ati tsaniyati, di i'tidal rakaat kedua minhu dari salat subuh itu. Ya. Maka kita sampaikan di sini, kunut ini adalah sebuah amaliyah yang sudah menjadi tema diskusi sejak berpuluh abad yang lalu. Dan secara umum para ulama terbagi menjadi 2 dalam masalah kunut subuh. Yang pertama, para ulama yang memandang kunut subuh ini adalah satu amaliyah yang disunahkan dalam sholat. Karena tidak ada yang memandang wajib kunut subuh itu. Dia adalah sunnah. Dan ini adalah mazhab 2 ulama besar. Yang pertama, mazhabnya Imam Malik, mazhab Maliki. Yang kedua adalah mazhabnya Imam Syafi'i, mengikuti gurunya Imam Malik. Ya, mengikuti gurunya Imam Malik. Yang kedua, ulama yang memandang tidak ada kesunahan untuk melakukan kunut di salat subuh. Dan ini adalah pendapat 2 ulama besar juga. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah, dan yang kedua adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya memiliki dalil yang sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat dialogis, bisa dibicarakan, dan masing-masing memandang dalilnya adalah yang paling kuat. Kalau dibacakan mana yang rojih, kalau saya pribadi tidak bisa merojihkan, karena setiap ulama ini pasti punya sisi rojih, karena sisi rojih itu adalah pandangan pribadi. Karena kita menganggap itu rojih berasal dari mana? Dari persepsi kita, kan gitu. Belum tentu persepsi orang lain itu sama dengan persepsi kita. Ya. Kalau misalkan adalah hadisnya dhaif, ulama yang mensunahkan kunut subuh mengatakan hadisnya sahih karena ada banyak jalur riwayatan. Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sunan Ad-Daruqutni membawa ada sekitar 7 riwayat tentang kunut subuh. Al-Imam Al-Baihaqi mensahihkan hadis kunut subuh. Al-Imam Hakim yang mengarang Mustadrak, ya, Mustadrak ala Sahihain, mensahihkan kunut subuh. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mensahihkan hadis-hadis yang membicarakan kunut subuh. Meskipun hadisnya dhaif karena banyak jalur riwayatan, maka di sini menguatkan, saling menguatkan. Ya. Karena itu salah satu metode dalam penguatan hadis adalah dengan banyaknya jalur periwayatan. Ya, banyak jalur periwayatan. Ya, yang mengatakan bahwasanya yang tidak mengatakan bahwasanya kunut subuh tidak ada dalam subuh itu, ya, mengatakan bahwasanya dalilnya adalah hadis Al-Asja'i, ya, Abu Malik Al-Asja'i, di mana beliau ditanya oleh anaknya tentang masalah kunut subuh. Itu memang benar, dalilnya sahih. Ya, jadi masing-masing memiliki titik pandang tentang masalah dalil. Ala kulli hal, ya. Kalau secara pribadi, ya, maka untuk masalah kunut subuh semacam ini kita sebaiknya secara pribadi, ya, mengikuti pandangan imamnya. Itu lebih menyatukan hati kaum muslimin. Ya, kalau imamnya kunut, ya kita kunut. Kalau imamnya enggak kunut, kita juga enggak kunut. Ya, itu lebih menyatukan. Ya. Jangan kita imamnya kunut, kita enggak mau kunut. Atau mungkin imamnya di situ kunut, kemudian kita enggak kunut misalkan. Ya. Atau di situ imamnya enggak kunut, tiba-tiba kita kunut gitu. Jadi itu malah kayak merusak suasana khuwa Islamiyah gitu. Karena ya mungkin itu ada sebuah khilaf, cuma pasti ada terbesit dalam hati rasa gak cocok kan gitu, mesti ada gitu ya.
Ya, ala kulli hal ini masalah khilafiyah. Ala kulli hal kalau dalam mazhab Syafi'i kunut subuh adalah sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad dan dia dikerjakan di rakaat kedua setelah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian Rabbana wal hamdu, kemudian membaca doa kunut. Kalau mazhab Maliki, Imam Malik memandang sebelum ruku. Sebelum ruku membaca doa kunut baru ruku, gitu. Baik, wa huwa lugatan, dan dia secara bahasa adalah doa doa. Secara bahasa adalah doa. Wa syar'an, dan secara syariat atau secara fikih adalah dzikrun maksusun. Adalah zikir khusus, bacaan khusus, ya. Bacaan khusus. Dan para fuqaha menyampaikan kunut ini tidak harus dengan bacaan yang masyhur kita dengar, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana. Enggak harus itu. Ya, tapi kalau sudah mulai membaca dengan doa itu, ini riwayatnya Hasan, sahabat Al Hasan radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau sudah mulai membaca doa itu harus diselesaikan sampai akhir. Tidak boleh hanya ngambil ujungnya saja, depannya saja misalkan. Tapi kalau misalkan dia membaca doa yang lain, boleh. Doa nambahi sendiri juga boleh. Yang penting ada doa di situ. Yang penting ada doa. Ya. Oleh karena kemudian beliau mengatakan wa yaitu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhiri, sampai akhirnya. Nah, di sini beliau membawa lafaz mufrad, lafaz Allahumma hdini. Itu artinya kalau bahasa Arab saya pribadi. Maka ini berlaku kalau dia sholat sendiri. Kalau sholat secara berjamaah dia menjadi imam, maka disunahkan lafadznya Allahumma hdina, bukan dini, ya. Karena Allahumma hdini itu menunjukkan pribadi. Taib. Nah, ini adalah salah satu sunnah abad. Kemudian kunut yang kedua, dan dia masuk sunnah abad seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu kunut witir tapi khusus. Khusus kapan? Di separuh terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Mau sholat tarawihnya berjamaah atau sholat witirnya berjamaah atau dia sholat sendiri, maka disunahkan. Oleh karena beliau mengatakan wal kunutu fi akhiril witri, dan doa kunut di akhir sholat witir. Fin nisfi tsani, di separuh kedua min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa huwa ka kunutis subhi, dan dia itu seperti kunut subuh al-mutaqaddimi fi mahallihi wa lafdhihi, yang sudah terjelaskan ya pada pembahasan sebelumnya, dan lafadznya juga sama. Ya, lafadznya juga sama. Taib. Nah, untuk kunut subuh ini ya kita belum menyinggung tentang dalil. Apa landasan dari ulama yang mensunahkan, dan dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memiliki pandangan seperti ini, ya. Terlepas dari sisi yang lain dari, tapi salah satu landasannya seperti ini. Nabi SAW pada awal mulanya kunut di semua sholat. Pada awal mulanya kunut di semua sholat. Karena dengan kasus yang masyhur, ya, kasus yang masyhur di mana ada para penghafal Quran dari sahabat Nabi, kemudian dikirim, kemudian mereka dibantai di Bi'r Ma'unah. Akhirnya Nabi SAW mendoakan mereka selama 1 bulan. Kisahnya masyhur. Ya. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan doa kunut. Meninggalkan doa kunut. Kecuali kunut subuh. Kecuali kunut subuh. Jadi yang ditinggalkan tidak semuanya. Yang ditinggalkan tidak semuanya. Dan itu disebutkan ya oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di mana beliau menyampaikan bahwasanya Nabi SAW pada mulanya adalah kunut di semua sholat. Kemudian Nabi meninggalkan semua kunut itu kecuali di sholat subuh. Kemudian sahabat Anas menyampaikan hadis yang masyhur itu disebutkan juga dalam Bulughul Maram, falam yazal yaknutu fil fajri hatta faraqat dunya. Maka Nabi pun senantiasa kunut di sholat subuh sampai beliau meninggal. Ya. Dan ada riwayat yang lain juga meriwayatkan dari Al-Khulafaul Arba'ah, bahwasanya sahabat Abu Bakar juga kunut, sahabat Umar juga kunut. Di samping ada hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari yang mengatakan para khulafa enggak ada yang kunut. Ya, itu tadi, makanya ini tarik ulur antara hadis, ada yang mengatakan para khulafaur rasyidin itu kunut, ada yang mengatakan khulafaur rasyidin enggak kunut. Baik. Kalau untuk kunut
witir, ya. Kalau untuk kunut witir, maka hadisnya diriwayatkan oleh ya sahabat diriwayatkan oleh sahabat Hasan, ya. Bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan manusia di zaman kekhalifahan beliau pada sholat tarawih dan diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Dalam hadis itu, dan hadisnya sahih diriwayatkan Abu Dawud, fakana yusalli lahum 20 lailah wa la yaknutu bihim illa fin nisfil baqi. Maka sahabat Ubay ini mengimami sholat tarawihnya para sahabat dan para tabi'in itu selama 20 malam. Ya, berarti tanggal 1 sampai tanggal 20. Dan beliau tidak membaca kunut sama sekali kecuali masuk pertengahan bulan. Illa fin nisfil baqi. Ya, kecuali di pertengahan bulan. Maka di pertengahan bulan beliau mulai kunut. Ya. Itu kalau dalam Sunan Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain melalui jalurnya Urwah bin Zubair rahimahullah taala, putranya sahabat Zubair bin Awam, saudaranya Abdullah bin Zubair, cuma beliaunya ini tabi'in, golongannya bukan sahabat. Kalau Abdullah bin Zubair kan sahabat, ini tabi'in. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada zaman kekhalifahan Umar, fakana nas yakumuna awwalahu wa kanu yal'anunal kafarah fin nisfi. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang itu, ya, bahwasanya sahabat manusia itu mereka sholat tarawih, ya, dan mereka melaknat orang-orang kafir ketika memasuki pertengahan bulan. Ya. Maka disunahkan ketika witir setelah memasuki pertengahan bulan Ramadan untuk membaca kunut witir. Ya. Dan itu bacanya seperti kunut subuh, ya, redaksinya Al-Hasan. Kemudian juga apa? Bisa ditambah dengan bacaan-bacaan yang lain, mendoakan yang diakan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, wala tata'ayyanu kalimatul kunuti sabiqati, dan tidak ditentukan ucapan atau bacaan kunut yang sudah berlalu. Falau qanata bi ayatin, seandainya dia baca doa kunut itu dengan satu ayat, tatadhammanu du'aan, yang mengandung doa, wa qasadal kunuta, dan dia maksudkan untuk kunut, hasolat sunnatul kunut, maka dianggap sudah melaksanakan sunnah kunut. Dalam artian tadi yang kita sampaikan bahwasanya ini tidak harus dengan doa yang masyhur, Allahumma hdini fiman hadaitu wa afini fiman afait, dan seterusnya. Bisa dengan bacaan apa? Bacaan yang lain. Mungkin kita akan baca beberapa sunnah yang ketiga, ya. Kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, yang ketiga, sunnah yang ketiga dalam sunnah-sunnah salat adalah sunnah hayat. Adalah sunnah hayat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa hayatuha ay as-salati, dan sunnah-sunnah hayat salat, wa arada bi hayatiha, dan maksud dengan sunnah hayat itu adalah apa? Ma laisa ruknan fiha, yang mana dia bukan rukun salat, wala ba'dan, dan juga tidak sunnah ab'ad, yujbaru, yang bisa digantikan bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi. Makanya kita sampaikan, kalau yang ketiga ini yang disebut sunnah hayat, maka kalau ditinggalkan atau dilupakan, yang pertama tidak membuat orang disunahkan sujud sahwi, yang kedua tidak juga membatalkan sholat, jelas. Ya, jadi tidak perlu sujud sahwi ketika meninggalkan salah satu, ya, atau beberapa dari sunnah hayat ini. Apa saja sunnah hayat? Beliau mengatakan khamsa asyrata khoslatan, ada 15 bentuk, ya, sesuai apa yang disampaikan oleh penulis. Ya, kalau diperinci banyak sekali sunnah-sunnah salat. Tapi di sini kita cukup dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Maka di sini beliau mulai menyebutkan satu persatu. Yang pertama, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ila hadwi mankibaihi, hingga sejajar dengan pundaknya. Sejajar dengan pundaknya. Ya. Maka sunnah yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, takbir pertama salat. Maka takbir pertama salat, takbiratul ihramnya rukun. Takbiratul ihramnya rukun, mengangkat tangannya sunnah. Dan mengangkat tangan ini
ukurannya adalah sampai 1 pundak. Jadi tangan itu diluruskan di pundak dan sekitar atau perkiraan ibu jari sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan telinga. Ya. Karena kalau tangan diluruskan dengan pundak, maka bagian jari-jari atas itu sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan telinga. Taib. Sebagaimana dalam hadisnya sahabat Ibnu Umar, beliau menyampaikan, ya, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Aku melihat Nabi SAW, ya, beliau membuka sholatnya dengan takbir, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, ya, sejajar dengan kedua pundaknya. Ya. Dan ini dengan sejajar dengan kedua pundaknya di sini adalah bagian telapak tangannya. Ini yang dimaksud tangan, ya. Yang dimaksud apa? Tangan. Kalau yang atasnya jarinya maka sejajar dengan telinga. Nah, ini sunnah yang pertama, ya, sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, waraf'ul yadaini, dan mengangkat kedua tangan indar ruku'i, ketika ruku'. Maka ini juga sunnah hayat. Yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku' juga mengangkat tangan kembali. Ya. Kemudian yang ketiga, wa indar raf'i, dan ketika bangkit minhu, dari ruku'. Ketika i'tidal, ini juga mengangkat tangan. Ketika i'tidal ini juga mengangkat tangan. Ya, taib. Sunnah yang kedua dan ketiga, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis sahabat Malik bin Huwairits, ya. Beliau menyampaikan, anna Rasulullah SAW kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Nabi SAW ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan telinga. Nah, ini mungkin akan ada, loh, tadi sejajar dengan apa? Pundak. Sekarang sahabat Malik mengatakan sejajar dengan telinga. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada kontradiksi di sini sebenarnya. Kalau orang mengangkat sejajar dengan pundaknya, maka jari-jarinya sejajar dengan pundak, maksudnya ya tangan telapak tangannya. Maka jari-jarinya tentu akan lebih tinggi. Nah, jari-jarinya itu akan sejajar dengan telinganya. Itu kata Imam Syafi'i untuk mentawafukkan, mencocokkan dua hadis ini supaya tidak dibuang sama sekali. Kalau kita mensejajarkan telinga, setinggi telinga, kita tidak mengamalkan hadisnya Ibnu Umar. Tapi kalau kita sejajar dengan pundak tapi tidak sampai telinga, kita tidak mengamalkan hadisnya sahabat Malik bin Huwairits. Maka Imam Syafi'i mengambil jalan tengah. I'malul kalam aula min ihmalil kalam. Menggunakan semua yang ada lebih utama daripada membuang salah satu. Maka Imam Syafi'i mengatakan maksudnya itu berarti mengangkat tapi ya sejajar bahu, sejajar pundak dan sejajar telinga. Ala kulli hal, kembali ke sini. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, kan kita ruku' ngangkat juga. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika mengangkat dari ruku', yaitu ketika i'tidal. Ya. Ini adalah sunnah hayat yang ketiga. Kemudian sunnah hayat yang keempat. Wa wada'ul yamini, dan meletakkan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri. Wa yakunani, dan keduanya berada tahta sadrihi, di bawah bagian dadanya, wa fauqa surratihi, dan di atas pusarnya. Ya, maka sunnah yang keempat adalah meletakkan tangan setelah takbiratul ihram, meletakkan tangan, ya, tangan kanan di atas tangan kiri, dan meletakkannya berada di atas pusar dan di bawah bagian dada-dada, maksudnya yang dekat dengan leher. Ya. Jadi tidak terlalu diangkat dan juga tidak terlalu ke bawah. Ya, jadi pertengahan seperti itu. Pertengahan. Nah, sebatas pengetahuan saya, ya, dari ulama 4 mazhab itu ada 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan di atas pusar. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan di pas pusarnya. Ya. Kemudian kalau nggak salah itu mazhab Hambali kalau nggak salah. Ya, maka kalau nggak salah, kalau mungkin jenengan lihat Mirsani Imam Masjidil Haram mungkin, atau masjid sana.
Kalau ngimam itu biasanya agak ke bawah tangannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah di bawahnya pusar, agak di bawahnya pusar. Gitu. Ini adalah sunnah yang keempat, yaitu bersedekap. Ya. Sunnah yang keempat adalah apa? Bersedekap. Ya, hadisnya apa? Hadisnya Wa'il bin Hujr. Bahwasanya Nabi SAW ketika beliau masuk sholat, maka beliau mengangkat tangannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambahkan, ya, ala sodrihi di atas dadanya. Nah, lafadz di atas dadanya ini, ya, lafadz di atas dadanya. Para fuqaha, wallahu alam, sebatas pengetahuan saya, dari fuqaha 4 mazhab, ya, dalam kitab-kitab fikih 4 mazhab itu tidak ada yang mengatakan dia itu maksudnya adalah di dekat leher. Dia di dekat leher. Wallahu ta'ala alam, mungkin karena kurangnya pengetahuan kami, tapi yang sebatas pengetahuan saya, ya, oleh karenanya kalau dalam fikih mazhab itu tidak ada yang berpendapat bahwasanya tangan itu disedekapkan di dekat leher. Ya, di dekat leher. Jadi maksudnya itu imma di bawah atasnya pusar atau di bawah, di tengah tepat di pas pusar atau di bawahnya. Ya, yang di atas pusar berdalil dengan hadis, yaitu meletakkan di atas dadanya. Karena dada itu, para ulama menyampaikan, dada itu adalah seluruh bagian rusuk. Itu dada. Seluruh bagian rusuk itu dada. Dan bagian rusuk itu sampai ke bawah, sampai sebelum pusaran. Ya, itu bagian dada. Ya. Nah, maka selama dia masih di bagian rusuk, dan itu tentu di atasnya pusar. Kalau sudah pusar itu dia sudah lambung, sudah perut maksudnya, sudah perut. Nah, kalau selama dia di atasnya pusar, maka masuk dalam kategori dada. Ya, masuk dalam kategori dada. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan kesempatan malam hari ini, sunnah yang kelima, beliau mengatakan qala wa tawajjuhu, dan membaca doa tawajjuh. Maksudnya doa tawajjuh ini adalah doa iftitah. Kenapa kok dibiasakan dengan tawajjuh? Karena yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri memilih doa iftitah ada beberapa versi bacaan. Tapi secara khusus Imam Syafi'i lebih memilih doa inni wajjahtu wajhiya. Kenapa? Karena itu juga lafadz yang dipakai dalam Quran. Ya, itu juga lafadz yang dipakai dalam Quran. Makanya beliau mengatakan wa tawajjuhu, dan doa tawajjuh maknanya doa iftitah. Ai qaulil musalli akibat tahrum, yaitu ucapan orang yang salat setelah takbiratul ihram dengan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya. Dan lafadz ini ada dalam hadis dan dijadikan sebagai doa iftitah, dan juga dalam Al-Qur'an ada dalam surat Al-An'am ayat 79. Makanya Imam Syafi'i lebih memilih doa ini. Dan itu lebih cocok dalam makom orang yang akan sholat. Karena orang yang akan sholat hendak menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan artinya inni wajjahtu, sungguhnya aku menghadapkan wajahku. Inni wajjahtu wajhiya, menghadapkan wajah. Lilladzi fatara samawati wal ardh, terhadap zat yang sudah menciptakan langit dan bumi. Ya, oleh karena Imam Syafi'i memilih doa ini. Ya. Wal muradu, dan maksudnya an yaqulal musalli, hendaknya orang yang salat itu mengucapkan ba'da taharrumi, setelah takbiratul ihram, doa al-iftitah, doa iftitahan. Di sini beliau sedikit memberi penjelasan. Karena di sini cuma dibahasakan doa tawajjuh, dikira nanti selain ini wajah itu berarti enggak boleh, enggak. Maksudnya doa iftitah. Cuma yang terpilih di sisi Imam Syafi'i adalah ini wajah itu. Cuma kalau misalkan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya, boleh saja, silahkan. Oleh karena beliau mengatakan maksudnya ini doa iftitah. Selama ada riwayatnya silahkan dibaca. Ya. Hadhil ayah, baik ayat ini yaitu tadi wajjahtu wajhiya karena di dalam surat Al-An'am, au ghairaha, atau selain ayat ini, mimma warada, dari apa yang diriwayatkan fil istiftahi, dalam masalah doa iftitah. Maka semua boleh dibaca. Ya, silahkan membaca yang mungkin yang dihafal gitu ya, tentunya yang dihafal, atau mungkin yang mudah untuk dibaca. Demikian insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan membahas sunnah hayat yang ke-6 dan seterusnya.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita akhiri dengan doa qaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.